Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Salve saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita bertemu dalam Renungan Harian Katolik, hari Selasa tanggal 30 Januari 2024. Renungan bagi kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Saudara-saudari yang terkasih, setiap minggu kita selalu mengikuti perayaan Ekaristi. Di dalam perayaan Ekaristi itu, puncaknya adalah peristiwa konsekrasi atau perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Sebagai umat Katolik, sungguhkah kita percaya bahwa peristiwa konsekrasi benar-benar mengubah roti dan anggur yang dipersembahkan menjadi tubuh dan darah Kristus yang seutuhnya? Tubuh dan darah Kristus yang punya kuasa yang tak terbatas? Sebagai umat Katolik, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Sebab peristiwa konsekrasi ini hanya diimani oleh gereja-gereja apostolik yang tetap melestarikan kebiasaan atau pengajaran para murid Yesus, para rasul Yesus yang melaksanakan Ekaristi sebagai kenangan akan Kristus sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita percaya hosti yang kita terima yang sudah dikonsekrasi itu adalah tubuh Kristus, harusnya dengan menyantap atau menyambut tubuh Kristus itu, kita pun akan mengalami kesembuhan. Baik itu kesembuhan penyakit jasmani maupun penyakit rohani yang ada pada kita. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil bagi kita hari ini, kita dapat melihat, membaca bagaimana seorang wanita yang sudah perdarahan begitu lama, tapi setelah ia menyentuh jubah Yesus, ia pun mengalami kesembuhan. Pendarahan itu berhenti seketika. Bisa kita bandingkan, hanya dengan menjamah jubah Yesus, perempuan itu mengalami kesembuhan. Lalu bagaimana kita yang setiap hari Minggu menyantap tubuh Kristus yang jelas jauh lebih murni, lebih suci dibanding jubah Yesus? Mengapa kita juga belum mengalami kesembuhan, baik itu penyakit-penyakit kita secara jasmani maupun penyakit kemalasan yang ada pada kita, penyakit kelemahan iman yang ada pada kita? Mengapa tidak juga sembuh? Dengan kejadian ini, masihkah kita percaya hosti itu sungguh-sungguh tubuh Kristus? Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bila kita menyimak kisah bagaimana wanita yang pendarahan itu mengalami kesembuhan setelah menyentuh jubah Yesus, apa yang dikatakan Yesus? Siapakah yang menyentuh jubahku? Dan murid-murid mengatakan, begitu banyak orang di sini. Siapa yang mau kita katakan
Jelas sudah sangat banyak yang menyentuh. Tapi apa yang dimaksud Yesus? Siapakah yang menyentuh jubahnya dengan iman? Disinilah intinya. Yesus menanyakan siapa yang menyentuh jubahnya dengan iman akan Yesus. Bukan yang sekedar menyentuh seperti orang kebanyakan. Dan wanita itu mengaku bahwa dia telah menyentuhnya. Dan Yesus berkata, anakku, imanmu telah menyelamatkanmu, telah menyembuhkanmu. Demikian juga dengan kita. Bila ditanya, siapa yang telah menyambut hosti pada hari Minggu ini? Mungkin dalam gereja kita bisa dikatakan ratusan, bahkan beberapa ratus orang yang menyambut pada hari Minggu ini. Namun siapakah yang mengalami kesembuhan pada hari Minggu ini? Bisa saja dari ratusan orang yang menyambut tubuh Kristus pada hari Minggu ini, tak satu pun yang mengalami kesembuhan. Karena apa? Bukan karena hosti itu yang sudah dikonsekrasi tidak menjadi tubuh Kristus seutuhnya, tapi karena yang menyambut tidak mempunyai iman, belum benar-benar mengimani bahwa yang ia sambut adalah tubuh Kristus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dari renungan kita pada hari ini, Yesus ingin mengajar kepada kita, sia-sia kita menyentuh jubahnya, sia-sialah kita menerima tubuh dan darahnya bila tidak dibarengi dengan iman. Mari, mulai hari ini, mulai saat ini, kita perkuat iman kita akan Yesus Kristus. Kita teguhkan iman kita bahwa tubuh Kristus yang kita terima itu adalah sungguh-sungguh Yesus, tubuhnya. Oleh karena itu, sebelum kita menyambut tubuhnya yang mulia dan menyantapnya, kita persiapkan diri kita agar benar-benar siap dan layak. Sehingga tubuh Kristus yang kita terima itu pun mempunyai makna dalam diri kita, mempunyai manfaat dalam kehidupan kita dan menyembuhkan kita dari segala penyakit jasmani dan rohani kita, sehingga semakin hari setiap kita menyambut tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi, iman kita akan Yesus semakin diperteguh. Amin. Tuhan memberkati. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan